Wa wudi'al kitab. Wudi'a diletakkan. Alkitab yaitu kitab catatan amalan kita atau amalan manusia yang telah dicatat oleh malaikat kemudian dipampangkan kepada kita. Maka ketika itu tara, engkau akan melihat ya Muhammad atau siapa saja, orang-orang mujrimin, para pedosa besar yang tidak taubat dan tidak minta ampun daripada dosa-dosanya sebelum mati, bahkan berkelanjutan dan berketerusan dalam mengerjakan dosa-dosa besar itu, tidak menyesal sedikit pun. Namanya mujrim. Engkau akan lihat orang-orang mujrimin ini, mereka itu nanti musyfiqina. Musyfik adalah orang yang takut. Terhadap sesuatu yang dilihatnya. Karena ketika itu kitab catatan itu kan disuruh baca. Perlu kita ingatkan bahwa tidak satu pun amalan, perbuatan, ucapan, perkataan kita, tindak tanduk, tingkah laku kita yang tidak tercatat, yang tidak tertulis. Bahkan keluhan pun dicatat. Demikian disebutkan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir lah, contohnya. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal, yang terkenal dengan Imam Ahmad, mazhabnya Hambali, waktu beliau sakit keras, beliau mengeluh. Bukan tidak menerima, bukan tidak rela, tapi mengeluh karena sakit. Lalu ada orang mengatakan kepada beliau, bukankah keluhan juga dicatat? Mendengar itu, beliau tidak mengeluh-ngeluh lagi. Beliau tahan saja sakit, karena khawatir keluhan pun dicatat. Berarti, ondeh, aduah, alah, wabiyai, oyama, catat. Kan sepatah kata tertulis. Alangkah dahsyatnya nanti, jangankan orang pelaku dosa besar seperti kafir dan musyrik, kita sendiri juga merasa heran, tersengang luar biasa. Apa yang kita kira biasa-biasa saja, rupanya tetap tercatat, tetap terekam, markum. Maka engkau lihat al-mujrimina, para pelaku dosa-dosa besar itu, diliputi mereka oleh ketakutan luar biasa ketika kitab catatan itu diserahkan kepada mereka. Iqra kitabaka, bacalah kitabmu. Bahkan begini, dalam surat Al-Haqqah disebutkan, surat ke-69, Al-Haqqah mal-Haqqah, halaman 567. Ayat 25. Al-Haqqah surat ke-69 halaman 567 ayat 25. Wa amma man utiya kitabahu bishimali. Dan adapun man, siapa yang diberikan
atau barang siapa yang diberikan kepadanya kitab catatan amalannya yang telah ditulis, dicatat, didokumentasikan oleh malaikat petugas, bishimali, di tangan kirinya atau dari arah kirinya atau ke tangan kirinya. Ada 3 pemahaman. Fayaqul, maka ketika itu dia berkata, ya laitani. Ya laitani ini kalimat perandaian, angan-angan. Laita namanya angan-angan yang tidak akan mungkin terjadi. Seperti kata-kata laita syabab yaudu yauman, wahai masa muda kembalilah agak 1 hari saja. Tidak bisa, namanya mustahil. Laita itu, makanya laita itu huruf atau kata yang dipakai untuk tamanni, berangan-angan yang tidak akan mungkin terjadi. Ya laitani, wahai sekiranya, andai kiranya, lam uta kitabiah, lam tidak uta, tidak diberikan kepada aku kitabku ini, kitabiah. Asal katanya kitabi, ditambah ha. Itu ada pula nanti rumusnya, ketentuannya. Tapi kita tidak akan menerangkannya. Walam adri ma hisabiyah, dan tidak aku mengetahui gerang apa yang akan aku alami ketika dihisab, di perhitungan amal. Ya laitaha kanatil qadiyah, seandainya saja kematian ketika dulu di dunia lah penyudahi segala-galanya dan tidak ada hidup lagi sekarang. Ma'ana'ani maliyah, tidak berguna, tidak berfaedah, tidak bermanfaat sedikit pun maliyah, hartaku. Halaka anni sultaniyah, hancur binasalah segala kekuasaanku. Karena ketika hari itu tidak lagi guna manfaatnya. Ini Bapak Ibu, saat di mana kitab catatan ada yang diberikan sebelah kiri atau ke tangan kiri atau dari arah kiri. Masing-masing diperintahkan untuk membaca. Ketika ada yang diberikan kitab catatan sebelah kiri, sewaktu dia melihat, ketika itu dia tercengang, bercampur takut, tidak membayangkan bahwa semuanya ada di situ. Itu makanya kata sini ayat 5, ya laitani, wahai alangkah andaikan sekiranya tidak diberikan kitab catatan, tentu aku tidak akan melihat semuanya. Rupanya di situ tercantum, tertulis, tercatat semuanya. Ini yang dia laitanya. Karena tidak bisa dihapus, semua ada di situ. Namanya kitabum marqum, tertulis. Nanti dihapus, ditutupi, Allah nanti akan beri. Dalam kitab itu ada semua. Mana-mana yang Allah hapuskan, mana-mana Allah yang ampuni, tidak diikap. Cuman tetap seseorang melihat semua yang dilakukannya, semua yang dikerjakannya. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Tidak ada yang dihapus. Hapus itu istilah bahwa balasannya, hukumannya, sanksinya dihapus. Karena Allah memaafkan, atau karena dia minta ampun, atau karena dia tobat, atau karena orang meminta ampunkan, atau karena dia beramal saleh. Tetapi catatannya tetap ada. Ini dimaafkan, ini dihapus, ini ditutupi, ini tidak diikat, ini tidak diberi sanksi. Ini dapat amnesti, dapat ampunan, seterusnya. Ya laitani.
wahai, andai sekiranya kitab ini tidak diberikan kepadaku, walam adri ma hisabiyah, aku tidak tahu bagaimanalah hisab yang akan aku terima. Lam adri ma hisabiyah. Andaikan ketika mati pertama kali dulu di dunia, lalu tidak ada lagi hidup, mati saja penyudahi, andaikan. Ya laitaha ayat 27, wahai alangkah kira seandainya adalah al-qadiyah, adalah yang menyudahi kematian dulu. Mati habis, tidak ada hidup lagi. Tapi masalahnya hidup lagi. Ini gambaran tentang surat Al-Haqqah. Kita kembali lagi kepada surat Al-Kahfi tadi untuk nyambung dia. Jadi kenapa mereka musyfiqin, takut? Khaifin, musyfiqin, takut. Takut mimma, daripada apa yang terdapat dalam kitab itu. Dilihatnya, disuruh baca. Surat Al-Isra kan begitu bunyinya. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Kalau mau melihat surat Isra, silakan. Surat ke-17 ayat yang ke-14. Balik saja ke belakang. Al-Isra halaman 283. Ayat 14. Iqra kitabak, bacalah kitab catatanmu setelah diberikan, setelah diletakkan. Kafa, cukuplah, binafsika, dirimu saja, al-yaum, hari ini, itu hari berhisab, hari ketika diberikan kitab catatan itu, alaika hasibah, sebagai penghisap, penghitung amalan perbuatan yang kau kerjakan. Nah, ketika itulah mulai dia merasa cemas, takut luar biasa. Disuruh baca. Membaca itu bukan harus dalam artian membaca seperti sekarang, tak? Ketika kitab itu dibacanya, dilihat dibacanya, itu belum lagi di sidang tuh. Belum. Kalau di sidang munakasyah, skripsi kan kalau yang dipersulit itu kan disuruh satu. Saya dulu ketika belajar dengan guru, kemarin kami lewat di sana, Padang Jopang, sesudah Tabiat Gadang, di Darul Punun. Belajar dengan guru, belajar kitab yang tidak berbaris. Itu kita bisa berpeluh, satu persatu disuruh menguraikan. Satu baris saja, lama. Kenapa barisnya situ? Kenapa bacanya itu? I'rabnya apa, sigatnya apa, panjang keterangannya. Itu kalau tidak selesai, tidak banyak gaji. Karena satu-satu. Kita ambil contoh dalam surat Iqra kitabak. Ditanya oleh guru, kenapa kitabak engkau baca? Kan bisa kitabika, kitabuka. Bisa juga kitabuki. Kitaba, kitabi, kitabu. Kaki bisa. Kenapa? Itu jelaskanlah. Kenapa-kenapanya. Itu yang hisab di sidang. Kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Dibaca dulu. Ya dulu. Makanya Nabi mengajar kita doa, Allahumma hasibni
hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang gampang, yang mudah. Apalah doa itu? Kalau Nabi sendiri yang baca doa itu, bagaimana kita? Hasibni hisabai yasira. Hisab yang gampang, yang mudah. Hisab yang gampang, yang mudah itu namanya arad. Al-arad. Apa itu al-arad? Itu al-arad namanya, yang berjalan. Dipampangkan saja, dipamerkan saja. Lewat saja dia. Tapi kalau yang hisab, dibaca satu-satu. Ditanya satu-satu. Karena bumi juga dihadirkan sebagai saksi. Saksi yang beratkan bumi, anggota tubuh. Maka bernama bumi itu syahidah. Bumi itu penyaksi. Dan kita mengapa-ngapanya di atas bumi. Dalam tafsiran surat Al-Zalzalah begitu bunyinya nanti. Bumi berkata, si fulan ini melakukan ini, berbuat ini, di tempat ini, di waktu ini, di atas punggungku. Hancaulah kita, cairlah kita, tidak bisa mengelak. Ketika Nabi membaca ayat idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqala wa qala al insanu ma yauma idin tuhadithu akhbarha. Kata Rasulullah, apakah kalian tahu ma akhbaruha? Bumi menceritakan hal keadaannya, mengkhabarkan tentang dirinya. yakni bumi menjadi saksi dan menceritakan apa perangai, apa laku manusia di atas punggungnya. Kema kepai, kema kelari, kema kemelak, sampai pijak pun jadi saksi. Anggota badan pun menjadi saksi. Dan ini harus dibaca, harus dipahami, harus diulang-ulang, harus diingat-ingat. Karena kita baca lantiangan saja. Itu namanya hisab. Hitung-hitunglah diri sekarang. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, hitung-hitunglah. Secara global kita akan bisa menghitung perangai kita, laku kita, perbuatan kita, tingkah laku kita. Secara besar bisa kita hitung kan kita yang melakukannya. Kita yang perbuatnya. Dengan menghitung-hitung itu kita bisa tobat. Kita ingat masa lalu, perbuatan masa lalu, kesalahan, kekhilafan, dosa, pelanggaran sama kita. Tidak ada bedanya, kita manusia. Mengingat-ingat masa lalu itu mendorong kita untuk menyesal, minta ampun. Terbayang nanti bagaimana nanti di akhirat. Jadi pendorong orang tobat itu adalah dia mengingat dosanya. Kesalahannya, kelalaiannya, kekeliruannya, kekhilafannya, pelanggaran-pelanggarannya. Ketika itu adalah yang baca, ya Allah, ampuni dosa saya, astagfirullah, astagfirullah. Itu yang diminta. Jadi bukan astagfirullah sekedar memperbanyak target. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Bukan. Itu mencapai target namanya. Nah, kita pada tadi kan Iqra' kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Dalam surah Kahfi tadi, fataral mujrimina musfiqina mimma fi. Lalu mereka berkata, mudah-mudahan mereka itu tidak kita. Wa yakununa ya wailatana, ya wailah. Ya itu seruan, nida. Wailah itu halakah, halakah ko binasa.
Ha lam kaf ta marbuta halaka. Kebinasaan. Itu kematian. Wahai kematian, wahai kebinasaan, datanglah ke sini. Di dunia orang kalau sudah sampai kepada puncak penderitaan, puncak sakit, mati selah dengan kundak. Dah taluk dengan itu. Jadi mati selah dengan kundak pun namanya ya laitana. Laitani. Ya lai. Ya wailah. Bukan laita. Ya wailah. Wail. Tapi di akhirat mati itu tidak ada lagi. Di dunia ini, bapak-bapak, ibu-ibu, orang kalau sudah sampai kepada klimaksnya menderita, putus asa, tidak sanggup lagi menghadapi penderitaan atau problem dan masalah, tidak beriman dia memanggil mati. Bisa hanya dalam bentuk keluhan, bisa dilakukannya dengan membunuh diri. Namanya ya wailah. Wahai kebinasaan, kesinilah. Di akhirat nanti dibaca itu, ya wailatana. Wahai kebinasaan. Datang dan hadirlah ke sini. Tidak sanggup aku melihat, apalagi menanggung akibat ini semua. Namanya ya wailatana. Jadi ya halakatana wahdari. Ya, kita ulang lagi, mudah-mudahan tidak kita yang baca. Karena kita juga memang kitab catatan. Kita juga diperintah melihat, membaca. Ma li hadzal kitab. Kalau bahasa terjemahnya kitab apa ini? Itu bukan pertanyaan, tapi menunjukkan kepada ketercengang luar biasa, penuh dengan ketakutan. Sesuatu yang tidak diduga, yang tidak disangka, yang tidak terlintas di pikirannya bahwa semuanya ada di situ. Apa kitab ini? Dia bukan marah, tapi dia tidak menyangka semuanya. Ahsahullah wa nasuh. Ahsahullah. Allah mencatatnya semua dan merintahkan mereka mencatat. Wa nasuh, mereka telah melupakannya. Mereka termasuk kita sudah lupa. Jangankan semenjak bujang, yang tadi pagi saya sudah lupa kita apa yang kita ucap, apa yang kita lakukan, tidak ingat. Apalagi yang semenjak bujang. Tapi tidak hapus kan? Ada catatan. Tercatat. Gunanya kita baca ini tidak lain bukan supaya tekanan di kita. Beralah dosa, beralah kekhilafan, kekeliruan, kelelahan kita masa lalu. Kita buka-buka kitab catatan Pak Surang. Ujungnya ma li hadzal kitab. Bukan dia tidak tahu kitab. Nah, kitab itu sudah ada di hadapannya. Entah berbentuk tayangan kah, bentuk file kah, tidak tahu kita. La yughadiru saghiratan wa la kabiratan. La yughadir, tidak meninggalkan. Ghadara, meninggalkan. La yughadir, meninggalkan. Saghiratan, yang kecil. Berarti di situ yang kecil pun tercantum. Wala kabiratan, dan tidak pula yang besar, melainkan semuanya ahsa, mencatat dengan rinci, teliti, akurat, jelimet. Ahsa, bagaikan pasir. Ahsaha, semuanya tercatat, tertulis, tercantum. Kan sudah kita katakan tadi, keluhan pun
mencapak pun, apalagi mengerunyok, mengerutuk, tambah bercorik bungkang, mencaci maki, banyak ceritanya. Tentu begitu pula menjijia, mencibia. Tidak mampu kita lagi memperkirakan semuanya. Semuanya saghiratan, kabiratan, di situ ada. Ya, ketika kita membaca ini, jangan ingatan kita kepada orang kafir. Orang kafir tidak ada di sini, tidak ada. Orang yang tidak salat tidak ada di sini. Kajinya kita ini. Walaupun arahnya kepada orang mujrimin, para pendosa, apakah kita tidak berdosa? Apakah kita merasa suci? Wa wajadu ma amilu hadira. Wajadu, mereka dapati di kitab itu apapun yang mereka lakukan hadir, ada di situ. Hadir ada. Hadir itu kalau menjadi bahasa Arab. Siapa lagi? Hadir. Hadir ada. Hadir ada di situ. Ma'amilu, apapun yang mereka lakukan, mereka pun ada di situ. Tidak hilang. Catatan di dunia bisa dihilangkan, bisa dihapus. Laporan bisa dihapus, bisa digelapkan, bisa ditukar, bisa dipalsukan. Ini dunia, ini bukan dunia lagi, di akhirat. Bagaimanalah nasib kita dan juga orang-orang yang dianggap atau menganggap apa kata-katanya habis saja diterbangkan angin, bersih bagaikan air menghanyutkan kotoran. Tidak. Ada di situ. Hadir di situ. Ma'amilu hadira. Wala yazlimu rabbuka ahada. Dan tidaklah menzalimi Tuhanmu ahada, seorang pun juga. Apa menzalimi? Jika seorang hamba melakukan satu kejahatan, satu dosa, tidak akan dibalas melebihi daripada kejahatan yang dibuatnya. Kalau melebihi hukuman, zalim. Ini yang dialami oleh Pak Tom. Zalim. Berandai-andai gitu. Andaikan tergambar, terbayanglah bagi beliau-beliau. Dan muncul keimanannya ketika memutuskan perkara. Tidak terbayang begini nanti. Dia juga akan dihadiri oleh yang maha adil. Tidak dapat mengelak. Semua orang yang telah kita zalimi datang menghadap Allah, menuntut, memperkarakan. Itu makanya kezaliman sesama kita tidak akan dibiarkan. Az-zulmu thalatha. Kezaliman itu ada 3. Salah satu kezaliman adalah kezaliman sesama kita. Semua yang kita zalimi akan datang. Termasuk hewan pun juga akan datang. Mengadu kepada Allah dan Allah terima laporannya. Dia menuntut. Karena Allah juga tidak zalim. Allah menetapkan, memutus hukum secara adil. Tidak ada yang dicurangi, tidak ada yang tipu. Wala yazlimu rabbuka ahada. Dan tidaklah menzalimi Tuhanmu sesiapa pun juga. Kalau satu kejahatannya, dia balas satu. Sebaliknya, justru orang yang berbuat baik, beramal baik, tidak akan dikurangi nilainya, malah ditambah, dilipat gandakan. Begitulah Tuhanmu.
Man amila sayatan fala yujza illa mislaha. Siapa yang melakukan kejahatan, kejelekan, keburukan, tidak akan dibalasi kebalikan sesuai dengan kejahatannya. Siapa yang melakukan satu kesalahan, kejahatan, tidak akan dibalasi kecuali sesuai dengan kejahatannya, kesalahannya, tidak dilebihkan, karena Tuhanmu tidak akan zalim. Dan sebaliknya, siapa yang melakukan suatu amalan baik, perbuatan baik sekecil apapun, Tuhanmu tidak akan zalim, pasti dibalasinya. Jadi kalau beramal karena Allah, berbuat baik karena Allah, tidak akan nyesal, tidak akan rugi. Untuk itu berbuat baik, jangan meretong-retong, jangan dikaji-kajinya, jangan disabui-sabui. Pasti Allah akan balas. Orang tidak membalas itu urusannya, karena kita bukan mengharapkan balasannya untuk berbuat baik. Dalam surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 160, halaman 150, halaman 150, surat Al-An'am ayat 160. Man ja'a bisl hasanah, siapa yang datang menghadap Allah ketika berhisab di sidang, diadili, dimintai pertanggungjawaban, datang dia membawa hasanah, kebaikan, falahu ashru amthaliyah. Jika Allah terima kebaikan itu, Allah redai, minimal dibalasnya ashru amthaliyah, 10 kali lipatnya. Itu kalau Allah terima. Sebab belum tentu pula amalan kita diterima oleh Allah. Bisa jadi amalan itu riya atau sum'ah, atau kita lakukan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Anda diterima oleh Allah, maka Allah beri balasan asyru amthaliha, 10 kali lipatnya. Jadi Allah tidak zalim, bahkan dilebihkan. Wa man jaa bisayyah, dan siapa yang datang membawa kesalahan atau kejahatan, fala yujza, fala maka tidak yujza, akan dibalasi illa mislah, kecuali semisalnya, tidak lebih. Wahum la yuzlamun, sedangkan mereka tidak akan dizalimi, artinya tidak akan dicurangi. Kenapa? Allah telah mengharamkan zalim itu kepada dirinya, dan dia tidak akan menzalimi siapapun juga. Tidak ada laba, tidak ada untung, tidak ada faedahnya. Allah tidak sekarang presiden gitu. Allah tidak punya anak yang akan diusungnya besok ini. Entah apa dia zalim-zalim, semuanya makhluknya. Tapi demi keadilan, demi keadilan, tegaknya keadilan, Allah putuskan semuanya demi keadilan. Kalau salah ya salah, dibalas. Tapi apakah semua kesalahan kita dihapuskan, dibalas? Tidak juga. Banyak yang dihapuskan, banyak yang diampuni. Itulah gunanya minta ampun, taubat, beramal saleh. Itulah gunanya kita melakukan berbagai macam hal yang bisa mendatangkan ampunan Allah. Itulah gunanya kita sabar ketika musibah. Hapus dosa kita. Jadi dengan begitu, tidak semua kejelekan keburukan langsung dibalas, tapi ada yang diampuni, dihapuskan, ditutup, dimaafkan. Maaf Allah ini yang lebih banyak.
Kadang malah di dunia sudah dihapuskan. Bukan catatannya dihapuskan. Hukumannya telah dihapuskan di dunia karena dia sudah menerimanya di dunia dengan cobaan. Ada cobaan, ada musibah. Ada penderitaan. Kalau sabar orangnya, maka hukumannya telah disegerakan di dunia. Nanti dia kira tidak lagi. Tetapi catatannya ada. Kalau kita bikin ilustrasi, ini semuanya dosa-dosa kesalahanmu sudah saya maafkan, saya ampuni. Saya tutup sekarang. Karena kamu dulu ketika di dunia, sewaktu diberi cobaan dan musibah, kamu sabar. Sekarang hapus. Ini anakmu mintakan ampun. Ini murid-muridmu mintakan ampun. Ini malaikat memintakan ampun. Ini perbuatan amal salehmu ditumbukkan ke sini. Panjang. Jadi kebaikan tidak akan pernah dihapus kalau memang Allah reda. Justru yang dihapus adalah keburukan. Namanya albirru la yabla. Kebaikan itu tidak akan lapuk, tidak akan usang. Maka berbuat baiklah. Wal ismu la yunsa. Tapi dosa tidak akan pernah menjadi dilupakan. Itulah gunanya dihisab, diadili di sidang. Harus dibaca, harus diingat-ingat. Dalam salat kita baca terus Malik Yaumiddin, Malik Yaumiddin, Malik Yaumiddin. Mengingatkan kita nanti akan diberdirikan di hadapan Allah. Disuruh membaca kitab. Ditanya, di sidang, diadili, didatangkan saksi, diunjukkan bukti-bukti. Itu di dalam salat Malik Yaumiddin. Berarti kita setiap saat diingatkan bahwa nanti kita akan berdiri. Ketika salat kita berdiri untuk beribadah, untuk beramal. Nanti dia kira berdiri untuk mempertanggungjawabkan amal ibadah. Dengan membaca ayat ini, kelanjutan ayat yang lampau, nampak kita gambaran bahwa memang betul-betul merugilah, sangat merugi. Kerugian yang luar biasa orang yang ringan timbangannya. Catatan-catatan kebaikannya tidak berapa. Justru catatan keburukannya banyak. Amal-amalnya juga banyak yang tidak berfaedah, tidak berguna. Sehingga ringanlah timbangannya. Mereka itulah orang-orang yang al-khasirun, merugi. Jadi inti kaji kita sebelum kita tutup orang azan, bahwa satu saat kita akan dihadapkan ke sidang, ke mahkamah Rabbul Jalil. Setiap kita. Maka mari kita permudah hisab kita. Semenjak sekarang, mari kita peringan kejahatan-kejahatan kita. Justru kita berberat kebaikan-kebaikan kita. Maka langkah baiknya kita suka menghisap-hisap, menghitung-hitung, menintrospeksi diri sebelum tiba saatnya nanti. Perbanyaklah minta ampun. Karena setelah mati kita tidak bisa lagi minta ampun. Perbanyaklah doa. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah hidup ini sebagai penambah bagiku untuk berbagai macam kebajikan. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Dan jadikanlah kematian itu atau wafat itu untuk menghentikan aku berbuat yang jelek yang buruk.